Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Quraisy Al-Fihri Al-Makki adalah salah seorang dari kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang pertama masuk Islam, dan orang yang mendukung kekhalifahan Ali radhiyallahu an. Hal ini ia tunjukkan pada hari Sakifah disebabkan dedikasinya yang tinggi kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Nasab Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada garis keturunan Fihri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengakuan bahwa ia salah seorang penghuni surga dan menjulukinya Aminul Umat, kepercayaan umat. Di samping itu, ia memiliki banyak keistimewaan dan tersohor. Beliau telah banyak meriwayatkan hadis dan selalu aktif dalam setiap peperangan umat Islam. Diriwayatkan dari Yazid bin Ruman, ia berkata, Ibnu Ma'zun, Ubaidah bin Al-Haris, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul As'ad, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pernah berangkat dalam misi menemui Rasulullah SAW. Ketika bertemu, Rasulullah SAW menganjurkan mereka agar masuk Islam sekaligus menjelaskan tentang syariat kepada mereka. Seketika itu pula, secara bersamaan, mereka masuk Islam. Peristiwa itu terjadi sebelum Rasulullah SAW masuk ke Darul Arqam. Abu Ubaidah ikut dalam perang Badar, dan pada saat itu dia berhasil membunuh ayahnya sendiri yang masih kafir. Abu Ubaidah juga pernah mendapat cobaan musibah yang berat pada waktu perang Uhud. Pada saat itu Abu Ubaidah menahan dua arah serangan musuh yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, sehingga ia terkena pukulan yang mengakibatkan dua giginya rompal. Namun hal itu justru membuat mulutnya nampak semakin indah, sehingga muncul rumor bahwa tidak ada yang lebih indah jika kehilangan gigi melebihi indahnya gigi Abu Ubaidah. Zubair bin Bakar berkata, keturunan Abu Ubaidah dan seluruh putra saudara perempuannya telah habis, dan ia termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Aku berkata, jika beliau hijrah ke Habasyah, berarti ia tidak lama bermukim di sana. Abu Ubaidah termasuk sahabat yang banyak mengumpulkan Al-Quran, mengomentari tentang peperangan yang pernah dilaluinya. Musa bin Uqbah berkata, perang Amr bin As adalah perang yang berantai melawan para pembesar negeri Syam. Oleh karena itu, Amr merasa khawatir sehingga dia diminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Amr meminta agar Abu Bakar dan Umar memimpin pasukan kalangan muhajirin, tetapi Nabi SAW mengangkat Abu Ubaidah sebagai pemimpin pasukan. Ketika mereka menghadap Amr bin As, dia berkata kepada mereka, aku adalah pemimpin kalian. Tetapi kaum muhajirin menjawab, engkau adalah pemimpin sahabat-sahabatmu sendiri, sedangkan pemimpin kami adalah Abu Ubaidah. Amr lalu berkata, kalian sebenarnya pasukan yang ditugaskan membantuku. Ketika Abu Ubaidah melihat peristiwa tersebut, dan dia orang yang berperangai mulia, berhati lembut dan patuh terhadap perintah Rasulullah SAW dan janjinya, Abu Ubaidah menyerahkan kepemimpinan kepada Amr bin As. Diriwayatkan dalam banyak riwayat dari Anas radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki orang yang dipercaya, dan orang yang dipercaya umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Diriwayatkan dari Amr bin As, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang lebih engkau cintai? Beliau menjawab Aisyah. Ditanyakan lagi, dari golongan laki-laki? Beliau menjawab Abu Bakar. Lalu ditanyakan lagi, beliau menjawab Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah memiliki akhlak yang mulia, santun, dan tawadhu. Umar radhiyallahu an pernah berkata kepada beberapa orang sahabat yang sedang duduk bersamanya, berharaplah kalian
Para sahabat pun berharap. Umar berkata lagi, tetapi aku mengharapkan sebuah rumah yang dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Khalifah bin Hayat berkata, Abu Bakar mempercayakan pengelolaan Baitul Mal kepada Abu Ubaidah. Menurut aku, maksudnya adalah pengelolaan harta umat Islam dalam sebuah lembaga keuangan dan yang sebelumnya belum pernah ada. Umar bin Khattab adalah orang yang pertama melakukan pengelolaan harta dan sebuah lembaga keuangan yang disebut Baitul Mal. Al-Mubarak dan dalam kitab jihadnya berkisah tentang Abu Ubaidah bin diriwayatkan dari Hisham bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam dari ayahnya ia berkata, Umar mendengar kabar bahwa Abu Ubaidah terkepung di Syam dan hampir dikalahkan musuh. Umar bin Khattab pun mengirim surat kepadanya yang berisi, Amma ba'du, sesungguhnya setiap kesukaran yang menimpa seorang mukmin yang teguh maka sesudahnya akan ada jalan keluar. Satu kesukaran tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Setelah surat tersebut, Abu Ubaidah lalu membalasnya sebagai berikut. Amma ba'du, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga akan banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Umar bin Khattab kemudian keluar dari rumahnya berserta surat tersebut dan membacakan di atas mimbar seraya berkata, Wahai penduduk Madinah, sungguh Abu Ubaidah telah mendorong kalian, maka berjihadlah bersamaku. Sabit Al-Bunani berkata, Abu Ubaidah berkata, Aku adalah orang Quraisy yang tiada seorang pun yang berkulit merah maupun hitam di antara kalian yang mengungguliku dalam ketakwaan kecuali aku ingin menjadi sepertinya. Diriwayatkan dari Qatadah ia berkata, Abu Ubaidah pernah berkata, Aku senang seandainya aku menjadi domba lantas disembelih oleh keluargaku dan mereka memakan dagingku dan merasakan kuahku. Diriwayatkan dari Thoriq ia mengatakan bahwa Umar radhiyallahu pernah mengirim surat kepada Abu Ubaidah menyinggung masalah wabah penyakit. Sebenarnya aku sedang dalam masalah besar dan aku sangat membutuhkan bantuanmu. Maka segeralah datang ke sini. Ketika Abu Ubaidah membaca surat tersebut, ia berkata, Aku mengerti masalah besar yang sedang menghadapi Amirul Mukminin. Dia sebenarnya ingin menyisakan orang yang seharusnya tidak tersisa. Abu Ubaidah kemudian membalas dan berkata, Aku sebenarnya telah mengetahui masalahmu, maka urungkan dulu keinginanmu itu kepadaku, sebab aku berada di tengah-tengah pasukan Islam, sedang berperang dan aku tidak membenci mereka. Ketika Umar membaca tulisan tersebut, ia pun menangis. Setelah itu ada bertanya kepadanya, apakah Abu Ubaidah meninggal? Ia menjawab, tidak. Tetapi sepertinya ia akan meninggal. Tak lama kemudian Abu Ubaidah wafat dan wabah itu pun hilang. Tidak hanya sekali Rasulullah SAW mempekerjakan Abu Ubaidah, antara lain ketika pasukan Rasulullah SAW yang berjumlah 300 orang sedang kelaparan. Maka ketika seekor ikan besar sejenis ikan paus terdampar di tepi pantai, Abu Ubaidah pun berkata, bangkai. Setelah itu ia berkata, bukan, kita adalah utusan Rasulullah SAW dan sedang berada di jalan Allah. Oleh karena itu, makanlah. Selanjutnya ia menyebutkan redaksinya hadis secara lengkap seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ketika Abu Bakar As-Siddiq selesai memerangi orang-orang murtad
dan Musailama al-Kadzab. Ia menyiapkan para pemimpin pasukan untuk menaklukkan Syam. Beliau kemudian mengutus Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Syurahbil bin Hasnah. Setelah itu terjadilah peperangan antara kedua pasukan di daerah dekat Ramallah, Palestina, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin. Kemudian ketika kemenangan itu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq saat ia sedang sakit parah. Setelah itu terjadinya perang Fihl dan perang Maras As-Sufar. Pada saat itu Abu Bakar telah memberangkatkan pasukan yang dipimpin Khalid bin Al-Walid untuk menaklukkan Irak. Kemudian beliau mengutus seorang delegasi untuk menemui Khalid bin Walid agar berkenan membantu pasukan yang sedang bertugas di Syam. Lalu dia memotong jalan padang pasir, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu menjabat sebagai panglima tertinggi dari semua pasukan. Ketika pasukan Islam mengepung Damaskus, Abu Bakar wafat, maka dengan segera Umar menurunkan perintah pencopotan Khalid dari posisi panglima pasukan dan diganti dengan Abu Ubaidah. Setelah informasi pengangkatan dirinya sebagai pemimpin pasukan itu diterima, ia berusaha merahasiakannya untuk beberapa saat karena pemahaman agamanya yang mendalam serta sifat lembut dan santunnya. Ketika Damaskus telah berhasil dikuasai, pada saat itulah dia baru menunjukkan kekuasaannya, yakni membuat perjanjian damai dengan bangsa Romawi hingga akhirnya mereka bisa membuka pintu selatan dengan jalan damai. Jika Khalid bin Al-Walid menaklukkan Romawi dengan cara militer dari arah timur, maka Abu Ubaidah meneruskan penaklukan tersebut melalui perjanjian damai. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bahwa Abu Ubaidah membuat perjanjian dengan mereka untuk menjamin keselamatan tempat ibadah mereka. Abu Ubaidah memimpin pasukan Islam dalam perang Yarmouk, perang yang menelan banyak korban dari pihak musuh dan berhasil memperoleh kemenangan. Abu Ubaidah wafat tahun 18 Hijriah dalam usia 58 tahun.